bantuan itu toh tidak selalu dengan hal uang. Kita bisa juga bantu dengan pemikiran kita juga bisa bantu dengan doa-doa kita mungkin yang tulus. Pokoknya kita lakukan segala sesuatu itu dengan kesungguhan hati. Lakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati, jangan setengah-setengah. Salam pelayanan Paroki Sunter. Hari ini adalah episode pertama dari podcast PSBB. PSBB yang artinya adalah Paroki Sunter berbagi dan bercerita. Pada kali ini, episode pertama kita punya narasumber yang luar biasa, ciamik sekali, yang akan berbagi bersama kita, akan bercerita bersama kita, yaitu ada Bro Yos. Halo Bro Yos, apa kabar? Halo Bro Judi. Bro Yos ini, kalau orang Paroki Sunter kayaknya kenal lah siapa ini Bro Yos ya. Tapi kalau buat yang lain warga-warga Lukas, kita sebut warga Lukas ya, yang akan menyaksikan podcast ini, mungkin bertanya-tanya juga, Bro Yos ini siapa gitu. Boleh cerita nggak? Nih Bro Yos ini peranannya di paroki itu seperti apa gitu? Silakan Bro Yos. Oke. Di paroki semenjak tahun lalu saya dipercaya untuk menjadi anggota Dewan Paroki Harian. Saya dipilih untuk melayani bagian bidang persekutuan. Kalau di komunitas-komunitas rohani lainnya, saya join di dalam komunitas Joy of Discovery, yaitu komunitas yang membahas Alkitab dan mencari maknanya. Kemudian juga saya join di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, di mana kami seminggu sekali bertemu untuk bersama-sama, saling sharing, baca kitab suci, berdoa, dan bernyanyi bersama. Wow, itu di luar keluarga, di luar pekerjaan, masih aktif di sana. Itu 24 jam sehari cukup ya? Cukup, ada Pak. Masih bisa tidur, masih bisa ya? Tidur, Masih makan, bisa. masih bisa ya? Aman ya? WhatsApp nyala terus, tetapi balesnya itu kan tergantung. Oh, balas tergantung. Saya kira udah pakai chatbot untuk balas WhatsApp yang masuk. Belum ya, masih bisa dibalas sendiri. Bro Yos juga sehari-hari, tadi kan aktif nih di seksi koordinator bidang persekutuan. Iya. Bidang persekutuan tuh handle apa aja Bro Yos? Wah, itu handle ya. Dari orang mulai anak-anak sampai orang itu mau menghadap Tuhan. Jadi dari bidang kepemudaan ya, seksi kepemudaan itu ada seksi OMK, Orang Muda Katolik, ada juga seksi untuk kepemudaan, OMK, kemudian Teater Genesius, dan juga KKMK. KKMK ya, Karyawan Muda Katolik. Muda Katolik ya? Oke. Kemudian ada seksi panggilan, apakah dia mau jadi pastor atau berkeluarga. Oke, kalau dia mau berkeluarga, ada seksi kerasulan keluarga. Nah, kemudian mungkin di dalam perjalanan keluarga ada masalah-masalah sedikit, silahkan bergabung dengan seksi ME, Marriage Encounter, ya, sehingga komunikasi suami istri itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, kemudian ada punya anak, nah juga ada di seksi kerasulan keluarga itu juga ada cara mendidik anak-anak. Nah, tibalah berjalannya waktu, mungkin salah satu dipanggil Tuhan, ya, biasanya bapak-bapak tuh suka dipanggil duluan, sehingga kita bentuklah seksi namanya Santa Monica, ya. Nah, itu untuk ya janda-janda. Ya. Kemudian kalau salah satu pasangan tidak dipanggil, nah mereka hidup rukun sampai tua, kita ada namanya seksi lansia. Nah, juga ada satu yang unik khusus yaitu seksi Marsudi Utomo. Nah, Marsudi Utomo itu dulu dibentuk beberapa orang dari keturunan Jawa, mereka membangun paroki ini nih. Nah, mereka sangat besar loh jasanya bagi paroki kita. Tapi sesudah berlewatnya waktu, nah siapa aja yang mau join silahkan. Budaya Jawa itu menarik, ya, sejarahnya menarik. Wah, luar biasa. Itu begitu banyak ya, dari muda sampai lansia ya. Itu semuanya ada. Nah, Bro Yos, ini kan kita lagi dalam masa ini ya, APP ya. Dan juga
masa banyak-banyak PI nih. Saya lihat Bro Yos itu bahkan kemarin kita mau undang jadwalnya aja penuh ya untuk jadwal PI. Tapi khusus kali ini saya mau menculik Bro Yos nih ya untuk bercerita tentang topik yang kedua. Terkait dengan masyarakat. Oke. Nah, ada ceritanya. Ceritanya itu tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, saya rasa hampir semua umat Katolik pasti tahu, warga Lukas pasti tahu cerita itu ya. Iya. Orang Samaria yang baik hati. Kalau di cerita itu ya, kira-kira Bro Yos itu peranannya dalam kehidupan sehari-hari ya, yang digambarkan oleh siapa ya kira-kira Bro Yos? Tiap situasi itu pasti berbeda-beda lah menurut saya. Ada situasi yang kita tuh merasa seperti orang Samaria. Ada situasi di mana kita seperti orang Lewi. Gitu. Jadi menurut saya berbeda-beda. Kalau misalnya sebagai orang Samaria ya, bukan orang Samaria aja loh. Kadang-kadang kita tuh berprofesi seperti orang yang digebukin gitu loh. Yang digebukin gitu ya. Jadi bukan orang Samaria ya, yang digebukin gitu. Okay. Jadi pada saat saya merasa, waduh, ini belum kelar, tugas di kantor, kemudian tugas di pelayanan juga ya. Terus orang chat masuk kok, ini minta bantuan ini, minta bantuan itu. Terus saya merasa seperti orang yang digebukin tuh, yang minta tolong di pinggir jalan. Iya. Nah, ada kalanya saya tuh dulu saya cuek. Tapi kalau masa pandemi ini ya, saya suka kesian tuh orang-orang yang di pinggir jalan yang mereka parkirin, stop mobil sebelah sana, ya yang sini jalan gitu. Pak ogah gitu ya. Kadang-kadang tuh ada anak-anak muda. Kemudian juga orang-orang yang di lampu merah gitu badannya dicet-cet gitu loh. Terus Silverman action, gitu ya, Silverman. Sekarang di daerah kita tuh ada juga yang hijau ya. Ada hijau juga. Nggak cuma silver ternyata ya. Oke. Jadi kayak gitu-gitu ya. Saya tuh ya udahlah, kita berikan lah gitu. Nah, pada waktu memberi, saya merasa saya seperti orang Samaria yang baik hati. Memberi di mana orang-orang yang lain saya lihat kok pada cuek-cuek ya. Ya udahlah, kita buka kaca terus kita bagi seikhlas kita gitu ya. Jadi pernah mengalami sebagai yang digebukin, pernah ngalamin sebagai Samaria, pernah ngalamin sebagai yang Lewi nggak? Oh, pernah juga. Oh, pernah ya. Lewi itu ya, yang waktu dia lihat orang digebukin itu di pinggir jalan, wah, dia lihat ini orang masih hidup gak ya? Kalau dia hidup, dia butuh sesuatu. Terus dia ambil koin, dia buang koin itu ke dekat orang itu. Ini buat dia deh gitu. Jadi terus dia jalan. Pernah juga saya gitu seperti itu, ya. Terutama untuk balas-balas WA chat gitu, terutama yang tidak berkenan juga gitu. Wah, saya udah aja jawabnya singkat-singkat aja gitu. Ya. Oke gitu ya. Oke, kasih tanda jempol senyum gitu ya. Oke. Nah, cerita orang Samaria yang baik hati itu masih relevan nggak sih di dalam masyarakat kita saat ini gitu? Masih, terutama pada masa pandemi ini ya, itu masih. Kenapa sih ceritanya orang Samaria yang baik hati? Itu kan orang Samaria sama orang Israel kan musuhan. Nggak boro-boro ya, udah bukannya nggak saling kenal aja karena dia satu sama lain merasa asing, tapi dia kan ada rasa musuhan gitu loh. Ya, orang Samaria itu dianggap sebagai orang yang tidak murni lagi karena dia kebudayaannya udah bercampur, dan orang Israel merasa gue yang paling suci, yang paling murni, jadi nggak mau itu. Sama lah, seperti kita juga gini, di masyarakat, di tetangga-tetangga nggak mau saling kenal, nggak mau apa. Jadi kalau nggak mau saling kenal gitu kan lama-lama jadi curiga ya. Satu sama lain tuh sama tetangga saya cuek gitu. Kalau ada masalah sedikit, masalah apa lah, misalnya perparkiran lah, masalah mobil pas-pasan gitu. Ada loh kejadian, mobil pas-pasan nggak ada yang mau saling mundur. Teriak-teriak, kejadian di depan rumah saya. Itu terjadi ya. Padahal kenal lagi ya. Kenal gitu. Mungkin besok baikan lagi gitu ya. Mungkin mereka tuh kenal tuh dalam arti saling lihat kali ya. Mereka saling, pernah ini tetangga yang nomor segini nih, rumahnya di samping rumah gue, agak-agak berapa rumah gitu ya. Tetapi nggak pernah ngomong. Ya. Kalau mereka tuh saling pernah ngomong, saling pernah bertegur sapa barang sekali 2 kali, saya rasa kejadian seperti itu pasti nggak terjadi ya. Jadi masih relevan ya, cerita itu masih relevan gitu, terapkan di saat ini. Nah, kalau Bro Yos boleh kasih suatu pandangan atau sharing gitu, apa yang bisa kita lakukan gitu di masa-masa seperti ini ya, yang bisa jadi praktek yang bisa kita lakukan, hal yang simpel atau mungkin yang Bro Yos lakukan. Saya tahu Bro Yos kemana-mana tuh bahkan jalan kaki ya. Saya pernah ngelihat Bro Yos, saya bilang, Bro Yos naik bareng saya, naik motor, naik mobil gitu. Enggak, saya jalan kaki aja.
kayaknya suka dengan lingkungan, masyarakat, dan lain-lain. Ada Bro Yus punya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari nggak Bro Yus lakukan? Oke. Kebetulan di dalam masyarakat ini saya sebagai ketua RT. Oh, ketua RT juga. Jadi 24 jam cukup masih ya? Masih cukup. Oh, masih cukup ya. Tapi kalau yang mau minta surat-surat, nggak bisa minta waktu pagi hari atau siang hari ya. Jadi harus malam, janjian dulu. Nanti kadang-kadang ya jam 9 malam gitu, mereka baru saya bilang, saya udah pulang, silakan ambil suratnya, udah selesai gitu ya. Jadi sebelumnya WA dulu, kebutuhannya di Japri dulu, KTP, KK, difoto dulu, biar saya pulang baru bisa bikin. Nah, sebagai warga lah ya, sebagai warga dulu baru sebagai ketua RT ya. Sebagai warga yang baik, menurut saya di dalam RT atau RW itu kan ada beberapa kegiatan. Kegiatannya sih sederhana. Menurut saya pada waktu itu diundang, ikutlah gitu loh. Kegiatannya cuman gini, pada tanggal tertentu ya waktu itu disebutkan, ada timbangan untuk balita gitu loh. Nah sekarang bayangin, kalau kita punya balita, terus kita pikir, balita gua baik-baik aja, cuek aja lah gitu. Tapi menurut saya alangkah baiknya kalau kita punya balita gitu, ya udah ikutlah ke RPtra nimbang gitu loh. Maksudnya bukan mau nimbang gimana, kalau pada saat kita bertemu, kan bisa jadi ajang kenalan. Dari kenalan tukar-menukar HP. Dari tukar-menukar HP pasti suatu saat berguna. Contoh ya, pada waktu saya kebetulan sebagai ketua RT, saya bikin WA group. Nah, di WA group tuh saya lihat banyak sekali orang-orang misalnya, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak tukang betulin genteng rumah saya bocor nih, padahal sekarang lagi musim hujan, dan itu kan butuh cepat informasi seperti itu. Bayangin, kalau kita lansia ataupun kita bawa balita kita ke RPtra, terus kita kenalan, tukar-menukar nomor WA. Kalau ada kesulitan semacam itu kan kita bisa hubungin ya. Terus juga kadang-kadang ada pemeriksaan lansia, periksa diabetes dan periksa tensi. Nah, mungkin zaman sekarang beberapa rumah udah punya tensi sendiri sih ya, alat ukur tekanan darah sendiri punya. Tapi menurut saya alangkah baiknya kalau kita juga datang gitu lah, ikut bersama-sama, ikut periksa tensi untuk ini, pulangnya juga dapat goodie bag. Yang penting tapi kenalannya itu loh, komunikasi itu penting. Kalau kita udah kenal sama tetangga kita ya, maka kalau ada kejadian-kejadian apapun, mereka yang paling bantu duluan, dan kita juga jadi nggak saling curiga gitu loh. Dan Bro Yos rasakan itu ya? Merasa dalam arti gini, tadi kan sebagai warga ikut aja deh. Aktif dulu ya. Gak usah jadi pengurus dulu, aktif dulu gitu ya. Kalau dia jadi pengurus mungkin nanti baru Nah, kalau jadi pengurus tantangannya lain lagi tuh. Nah, kalau jadi pengurus RT itu kan mau nggak mau istilahnya pelayanan lah. Nah, menurut saya yang baik tuh ya, maupun itu lu kerja maupun pelayanan, lakukanlah itu secara profesional. Jadi jangan ini pelayanan lah, ini nanti aja atau besok aja, jangan. Ya, kalau bisa kita lakukan sebisa mungkin, secepat mungkin kita lakukan. Contoh, pada waktu sebagai ketua RT, saat ini itu banyak informasi dari RW mengenai vaksin. Vaksin lansia terutama. Nah, warga tuh pasti butuh tuh warga kita. Nah, jadi pada waktu kita dapat informasi dari ketua RW bahwa dibutuhkan lansia, tolong submit data-datanya. Nah, sebagai ketua RT ya cepetlah, begitu lu baca WA itu ya lu langsung broadcast ke grup RT lu gitu. Jadi jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda gitu, karena itu penting. Kan tipe-tipe orang di chat banyak ya. Ada yang sangat aktif gitu. Ada yang sangat aktif, betul. Good morning, selamat pagi. Ada yang ditanya jawab gitu. Ada yang silent leader, dia baca, tapi dia nggak ngomong apa-apa ya. Ada yang cuek juga. Ada yang delete abis itu ya. Enggak, gini, kita udah informasi ini ya. Bisa 2-3 hari atau seminggu kemudian dia bertanya yang sama, yang membuat kita ya kalau lagi emosi nggak stabil, kadang sebel juga, itu lu kagak baca yang dari atas ya. Jadi kita terpaksa harus beberapa kali melakukan posting yang sama demi warga yang bertanya hal yang sama karena dia mungkin udah kelewatan ya. Jadi tapi karena pelayanan tetap harus sabar ya. Harus sabar. Karena itu pelayanan ya. Semangat pelayanan harus terasa gitu. Tapi tetap harus profesional ya. Maksudnya walaupun pelayanan lu jangan cuek atau ya nanti aja ditunda-tunda, jangan juga. Nah, Bro Yos ini menarik nih. Bro Yos ya di karir
aktif. Di keluarga, saya tahu Bro Yus juga sangat aktif ya di keluarga. Di gereja aktif sebagai korbit. Dan semua kegiatan Bro Yus selalu hadir saya lihat. Dan ini di RT juga aktif. Banyak loh teman-teman yang lain yang kayaknya kalau diberikan, ini ada kesempatan mereka untuk membantu pelayanan sebagai leader lah gitu ya. Ketua RT ataupun koordinator bidang, ketua seksi dan lain. Mereka tuh agak sungkan gitu. Bro Yus punya tips nggak gitu? Untuk mereka ini gitu, agar yuk ambil peran aktif, bukan cuma peran aktif berpartisipasi, tapi mau loh ikut terjun ke dalam organisasi. Iya. Nah kok Bro Yus mau gitu ya? Dengan Banyak kesibukan. kejadian dari, terutama yang pelayanan ya, itu bukan yang saya mau loh. Gitu. Bukan yang saya mau. Jadi kalau saya lihat dari pelayanan atau ikut join komunitas apa gitu ya, itu ya dalam tanda kutip kayak by accident lah. Gitu. Tapi pada waktu kita udah dalam tanda kutip terjebak gitu ya di dalam itu, lakukanlah. Jadi gini, saya merasa ya Tuhan memberikan kita tuh semua orang hadiah gitu ya. Hadiah itu kan dibungkus rapi. Nah, milikilah rasa pengen tahu gitu loh. Jadi harus dibuka untuk kita lihat, wah kita dapat ini nih kita nih gitu ya. Jangan dicuekin gitu. Nah, untuk mengetahui hal seperti itu, kadang-kadang saya merasa Tuhan tuh memberikan kita satu kondisi, terus kita terjebak dalam itu dan kita terpaksa menerima pelayanan tersebut. Nah, lakukanlah. Ternyata bisa gitu ya. Pertama kali pada waktu jadi ketua RT itu, pemilihan itu sangat unik gitu ya. Malam-malam saya ingat saya digedor-gedor pintu, terus saya pikir ada maling atau apa ya. Terus Hansip itu bilang, Pak ikut Pak, itu pemilihan. Oh ikut. Saya bilang kayak apa sih pemilihan? Ya udah deh ikut. Karena saya nggak kenal sama tetangga-tetangga, jadi saya bawa majalah. Jadi saya pikir sambil nunggu mendingan saya baca majalah. Sorry Bro Yus, ini agak beda ya. Bro Yus bawa majalah ya. Kalau yang lain biasanya bawa handphone udah cukup gitu loh. Dia browsing gitu. Kalau Bro Yus bawanya majalah ya. Satu, gunanya kita bisa baca sambil nunggu waktu. Kedua, kalau ada pemilihan, siapa yang mau dipilih gitu kan, saya langsung angkat aja tuh majalah supaya nggak kelihatan. Kalau handphone nggak bisa ya? Handphone nggak bisa, terlalu kecil. Terlalu kecil, nggak bisa nutup ya? Oh iya benar. Nah, saat itu ya, karena saya nggak pernah punya pikiran saya nggak mau, terus akhirnya panitia bilang gini, siapa yang tidak mau dipilih jadi ketua RT, jadi panitia aja. Ayo, siapa yang mau maju jadi panitia, nulis di sini. Wah, saya maju. Wah, waktu saya maju ya, saya nggak tahu ya. Pada waktu saya udah mau mulai siap nih, catat, ayo siapa yang mau jadi ketua. Ternyata di stopin. Stop. Ganti ketuanya, pemilihnya. Ketuanya ini ya, calonnya si ini, kamu aja calon. Jadi yang ngomong gitu orang tua. Kita kan kagak enak nolak sama orang tua ya. Kamu aja calon, kamu sama saya gitu. Waduh, bayangin calon tadinya berapa? Tinggal berdua nih, dan berdua nih calon-calon baru. Satu, ya saya rada dibanding dia, saya lebih junior lah ya. Bisa diprediksi siapa yang menang, ya kan? Orang juga milih. Kalau lagu tuh malaikat juga tahu, gitu ya. Sebenarnya ya. Nah itulah. Jadilah di sana ketua RT. Saya tuh benar-benar bingung ya sama Tuhan tuh. Saya tuh nggak bisa apa-apa, kenal warga juga kagak, terus dipilih jadi itu. Yang saya panik adalah masalah got katanya. Waduh, saya bilang apa got, terus gue mesti ngapain gitu ya. Waduh, terus masalah sampah, waduh, ini gimana? Suruh saya ngangkut apa gimana? Ini tukang sampah pada kemana sih gitu ya? Jadi, nah itulah. Jadi ternyata ya masalah-masalah seperti itu kan kita biar gimana kita punya atasan. Jadi ketua RT atasannya ketua RW gitu. Jadi kalau ada itu saya langsung curhat ke ketua RW. Ini Pak, nih kalau kayak gini gimana ya? Pak kalau kayak gini gimana? Tapi ya saya bersyukur ketua RW saya baik dan dia selalu memberikan solusi-solusi. Jadi saya pikir ya kita sebagai melayani sesuatu, nggak perlu memang kita itu ahli, nggak perlu. Nah, mungkin Tuhan menempatkan kita di sana itu punya tujuan khusus ya. Entah, saya tuh baru sadar ya, saya memang nggak bisa apa-apa sih, tapi dengan komunikasi dengan ketua RW, jadi saya tahu, kalau masalah sampah bisa begini loh caranya, kalau masalah got, solusinya bisa begini. Ya. Menurut warga nih, karena saya udah 2 periode nih ya, udah 6 tahun nih saya jadi ketua RT, jadi saya, jadi sebenarnya saya tuh dipilih tuh karena saya termasuk orang yang netral, gitu. Jadi ada masalah apa, saya tidak
Kalau Nggak punya ada kepentingan berantem, khusus ya, nggak punya kepentingan khusus gitu ya. kalau ada si ini sama si A sama si B berantem, saya tidak menangin si A, saya tidak menangin si B. Udah, oh ibu begini bagus, nah ibu juga ini ada bagusnya gitu. Pokoknya semua bagus, nggak ada yang jelek gitu. Yuk kita damai aja ini kita cari jalan keluar begini aja, oke nggak? Gitu, oke gitu. Jadi seru juga ya ternyata ya, pelayanan di masyarakat itu ya. Iya, nah kita kan sebenarnya jadi ketua RT itu kan dapat dalam tanda kutip gaji gitu kan dari pemerintah. Yeah. Nah, saya waktu itu banyak cara digunakan uang itu. Salah satunya adalah mereka suka dapat sekian ya, terus dibagi antara ketua RT sekian, bendahara atau sekretaris. Nah, kalau kami di RT kami kita udah sepakat nih sama pengurus, bendahara sama sekretaris, ini duit lu mau terima apa enggak? Kita merasa ya Tuhan udah memberikan kita kecukupan, jadi kita enggak. Jadi duit itu untuk pelayanan. Jadi duit yang dapat dari pemerintah kita pakai untuk kalau ada iuran RW, ya iuran RW, iuran 17 Agustusan, terus bayar PAUD, bayar Rukti itu iuran yang untuk kematian. Nah, pasti masih ada sisa. Sisanya itu kita gunakan untuk apa? Nah, kalau ada kejadian-kejadian hansip ataupun petugas kebersihan sakit atau ada yang keluarganya atau neneknya, orang tuanya meninggal. Nah, itu kita berikan. Dari situ ya, dari situ. Dan berikan juga dalam jumlah yang cukup besar gitu sehingga mereka tuh ya senang lah terimanya. Nah, kan tidak setiap minggu orang sakit, tidak setiap minggu butuh gitu. Sehingga pasti ya pada akhir tahun itu masih ada sisa dana. Nah, kalau saya lihat ya, kenapa sih di dalam masyarakat itu bisa terjadi orang egois itu karena mereka tuh nggak saling kenal, termasuk juga di dalam warga saya. Jadi saya berusaha mengakrabkan mereka dengan cara apa? Mereka orang tuh paling suka kalau ditraktir gitu. Jadi dengan makan-makan gitu ya. Jadi oke, kita akan makan, Bapak Ibu kita akan makan-makan gratis di sini pada waktu ini. Yuk siapa yang mau daftar ini benar-benar gratis. Tapi harus ngomong bawa berapa orang karena kita perlu reserve tempatnya. Nah, tahun pertama kita cuman 1 meja di restoran Chinese, 1 meja. Tahun kedua kita bisa 2 meja. Tahun ketiga ya kita lakukan itu udah 4 meja dan orang-orang datang tuh tanpa konfirmasi. Jadi wah itu luar biasa. Nah, dari situ timbullah suasana akrab karena setelah makan, ngobrol-ngobrol, terus ada karaoke gitu ya, nyanyi-nyanyi. Nah itulah yang membuat ini menarik nih Bro Yos. Kalau tadi kan bagaimana mengaktifkan. Tapi di masyarakat itu kan umurnya juga beda-beda ya. Kayak kita di gereja ya. Nah itu yang aktif itu yang biasanya umurnya yang mana? Apakah yang enggak dari usia minumnya teh hangat manis atau masih minum Coca-Cola? Yang aktif itu yang produktif. Jadi orang-orang yang bekerja yang aktif justru, yang datang pada waktu makan-makan diundang tuh, yang balas-balas WA grup di chat itu justru orang-orang yang ini. Yang produktif ya. Yang produktif. Nah. Ada saran nggak Bro Yos untuk mereka yang mungkin yang belum aktif itu mungkin di kisaran umur tertentu sebaiknya mereka partisipasinya tuh seperti apa ya? Nah kalau orang-orang yang lansia ya partisipasinya kalau di dalam WA grup ya cukuplah ya. Untuk pakai WA forward itu yang selamat pagi, selamat beraktivitas. Nah cukuplah mereka eksis gitu ya. Kalau yang produktif, ini kan masa pandemi ya. Saya sih mendorong teman-teman warga tuh ya udah kalau mau jualan silakan jualan di grup. Yuk kita saling beli aja. Sesama warga kebetulan kalau kita butuh ya produknya dia. Nah itu juga menarik ya di masa pandemi ini bisa tetap jadi wirausaha ya, jualan di grup aja itu. Ya. Yang beli kadang-kadang memang butuh, kadang yang memang melihat sebagai ini ya sebagai ya udahlah kita bantu sesama kita gitu ya. Oke. Nah kalau yang muda juga bisa bergerak nggak tuh Bro? Nah yang muda itu sampai saat ini jarang ya. Cuman saya menghimbau kan Karang Taruna di RW 09 cukup aktif. Yuk yang muda-muda gabung deh, kegiatannya nggak banyak-banyak kok, sekali-sekali mereka semprot desinfektan gitu kan seru juga ya, jalan-jalan pakai masker, semprot-semprot, rumah sendiri juga termasuk. Nah itu kan banyak kenalan juga gitu. Sebenarnya banyak untungnya loh kalau anak-anak muda itu. Kalau aktif ya Bro, yang Bro kalau ikut aktif bikin orang memberikan solusi ya dalam masyarakat, itu perasaannya gimana sih Bro Yos? Pasti
pada waktu sebelum dilakukan, pasti berasanya tuh capek duluan tuh. Aduh, ntar capek lagi siang-siang nih. Sebelum dilakukan ya. Tapi pada waktu kita mau bergerak, melangkah, udah melakukan keliling-keliling, wah itu rasa senengnya itu luar biasa. Luar biasa. Saat rasa senengnya, karena ibu-ibu baik di RT maupun RW kalau udah melihat hal seperti itu nggak tutup mata, mereka pasti tuh kopi, latte, snack, singkong keluar semua, gitu, keluar gitu semua, dan makan gitu, ngobrol-ngobrol itu pulangnya bisa jadi malam deh. Gitu. Jadi sekarang kalau lewat di kompleks semua manggil ya. Halo Bro Yos gitu ya. Kenal semua ya sekarang. Dan yang aktif itu akhirnya saling kenal ya. Nah Bro Yos, dalam hal yang Bro Yos lakukan tadi lah, dalam praktek yang dilakukan tadi, ada saran nggak bagaimana sih cara kita mencerminkan wajah gereja Katolik gitu dalam pelayanan kita ke masyarakat gitu? Kan pelayanan orang tahu nih, oh ya Bro Yos sebagai ketua RT gitu. Nah, bagaimana Bro Yos mencerminkan wajah gereja Katolik dalam pelayanannya Bro Yos gitu? Yang bisa saya katakan adalah marilah kita masing-masing termasuk diri kita sendiri mau punya hati yang rela berkorban. Rela berkorban. Entah itu korban waktu, entah itu korban ya segala macam lah. Ya kalau misalnya ada Karang Taruna ini ya kita berikanlah, mereka udah sempat itu ya, lu berikan supaya mereka bisa aktif kan kegiatan Karang Taruna itu, berikan dana serelamu lah gitu loh. Nah jadi harus punya semangat untuk rela berkorban, seperti yang tadi tuh Bro Judi singgung-singgung orang Samaria yang baik hati ya. Nah sekarang cerita orang Samaria yang baik itu tuh sebenarnya menarik sekali, karena waktu dia menolong orang, dia menghabiskan waktunya luar biasa loh. Menurut Bro Yudi, orang Samaria yang baik hati itu udah nolong orang sampai nginep gak? Iya harus dia udah nolong. Dia nginep gak? Nginep loh, betul. Kasih dana juga kan? Dia kasih dana juga. Betul. Dan keesokan harinya gitu kan dia ke rumah ke tempat orang penginapan itu dia berikan uang. Keesokan harinya berarti dia nginep. Luar biasa tuh, luar biasa. Waktu dia nginep, coba kita bayangin aja ya, kamar yang tersisa berapa sih? Mungkin cuma 1. Jadi buat orang yang sakit tuh ranjangnya. Nah, dia sendiri mungkin cuma duduk di kursi, tidur sepanjang malam. Gak kenal lagi ya. Itulah kerelaan berkorban. Ya. Gitu. Saya lihat sekarang banyak gerakan ya, terutama di internet juga ya, di dunia digital ya. Si A sedang butuh dana, sudah diverifikasi, yuk mari kumpul, dan orang bergerak ya. Orang bergerak gitu. Orang Indonesia teh murah hati. Murah hati ya. Saat ini ada kejadian rekan kita yang sedang bertanding di Inggris ya, tapi ada satu kejadian luar biasa sehingga mereka nggak bisa tanding, tapi netizen Indonesia semuanya bergerak juga memberikan dukungan ya. Luar biasa. Nah, tadi jadi bagaimana kita mencerminkan wajah kita dengan rela berkorban itu ya ke masyarakat. Nah Bro Yos, yang terakhir nih, ada pesan-pesan nggak buat warga Lukas? Ini kan masa retret katanya ya, 1 bulan nih, masa retret gitu. Kira-kira dalam masa seperti ini, khususnya ke masyarakat, Bro Yos ada pesan-pesan apa nih buat warga Lukas? Ya, kemajuan teknologi, internet, handphone, Zoom, kadang membuat kita tuh malas bergerak. Nah itu yang harus kita lawan ya. Teknologi itu benar membantu kita, tetapi sebagai umat yang baik, sebagai warga yang baik, yuk kita jangan malas bergerak. Jadi kalau melihat sesuatu ada yang perlu dibantu, kita bantu sebisa kita gitu. Bantuan toh tidak selalu dengan hal uang, kita bisa juga bantu dengan pemikiran kita juga bisa bantu dengan doa-doa kita mungkin yang tulus. Pokoknya kita lakukan segala sesuatu itu dengan kesungguhan hati. Lakukan segala sesuatu dengan kesungguhan hati, jangan setengah-setengah. Gitu. Oke, terima kasih. Jadi lakukan kesungguhan hati, jangan setengah-setengah ya, all out gitu ya, all out gitu. Baik, terima kasih Bro Yos, warga Lukas sekalian. Kali ini topik yang luar biasa, dengan narasumber Bro Yos, banyak memberikan prakteknya, saya pun juga terkesima ya, bahkan saya berpikir sanggup nggak ya saya kayak Bro Yos ya, sudah di keluarga, aktif di bekerja, aktif di gereja, dan juga bisa aktif di masyarakat lagi ya, ketua RT gitu, dan lain-lainnya gitu. Nah ini hal yang menjadi pembelajaran buat kita semua dalam masa retret kita. Pesan yang juga saya dapat dari Bro Yos adalah Yesus mengajak kita untuk terbuka terhadap kesulitan orang lain. Yesus juga mengajak kita untuk mengenal diri kita dan sesama yang ditinggalkan dan tersisih.
Dan yang terakhir, kita harus sadar spiritualitas dari pelayanan yaitu hadir. Rela berkorban dan all out. Berikan semua yang kita punya dan percayalah semua itu akan kembali ke kita juga pada akhirnya. Pasti, ya. Terima kasih banyak Bro Yos atas Sama-sama. kesempatannya. Kita semoga ini menjadi berkat juga bagi warga Lukas yang menyaksikan dalam acara podcast PSBB. PSBB singkatan dari Paroki Sunter, berbagi dan bercerita. Semoga cerita ini membawa berkat bagi semua, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan ya, berkenan di hadapan Tuhan dan juga berguna buat sesama kita. Amin. Baik. Terima kasih Bro Yos, dan terima kasih warga Lukas kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya.